Yang pertama Pak Abdul Hadi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan semua anggota Komisi 5. Yang kami hormati Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran dari Kementerian PU. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya bisa terus rapat dengan kementerian kita ini, karena memang banyak hal yang harus kita evaluasi. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas seputar masalah hasil pemeriksaan BPK. Sebenarnya beberapa pekan yang lalu kita juga sudah mencoba untuk mengupas dan membahasnya, ya, tetapi akan lebih khusus karena ini terkait dengan eh, hasil pemeriksaan, ya, yang terkait dengan bendungan. Ada beberapa catatan yang kami dapatkan dari hasil BPK ini, tapi sebagai tanggapan umum saya terhadap hasil BPK ini secara umum, bahwa Kementerian PU telah memberikan eh, penyelesaian, telah memberikan eh, progres yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi capaiannya bahkan kita apresiasi menjadi satu yang baik. Tinggal terus ditingkatkan dan menyelesaikan catatan-catatan yang ada tadi. Dari catatan kami, Pak Menteri, uh, memang beberapa bendungan yang ada itu rata-rata adalah daerah-daerah yang, ya, terpelosok, terpelosok gitu, jauh dari kota, ya, rata-rata kita temukan, dan memang menjadi kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat ketika kebutuhan tentang listrik itu menjadi sesuatu yang diharapkan, ya. Jadi kami sepakat dengan catatan dan harapan dari pemeriksaan BPK ini agar memang kita lebih seriusi ke depannya, ya, ke depannya, agar bisa kita wujudkan dengan memperkuat mungkin koordinasi kita dengan rekan-rekan di PLN, ISDM, ataupun mungkin dengan Bappenas untuk menyelesaikan target-target hal ini. Sudah 2 kali memang temuan dari BPK terkait sama masalah pemanfaatan bendungan untuk kebutuhan listrik ini. Apalagi kemudian Pak Presiden itu mengharapkan sekali ketahanan energi ini, dan bisa didorong, dipush untuk mewujudkannya lewat keberadaan dari bendungan-bendungan kita. Ini menjadi catatan sehingga mungkin ke depannya bisa kita mengurangi catatan dari BPK karena kita bisa mewujudkan adanya kemanfaatan bendungan itu untuk kebutuhan energi listrik, baik itu adalah PLTS ataupun energi yang lainnya. Ini yang menjadi catatan kami. Kemudian hal yang lainnya mungkin terkait dengan di NTB, di Lombok khususnya Pak Menteri, memang kita sangat berharap itu ada bendungan yang cukup berpotensi untuk mengairi wilayah Lombok bagian selatan, yakni Bendungan Mujur sebenarnya. Cuman Bendungan Mujur yang sudah lama desainnya dan perencanaannya itu sudah dilakukan, terkendala karena sosial kemasyarakatan, karena penolakan daripada masyarakat yang sangat kuat. Ya, karena sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal dan semakin banyak harus kita membiayai perpindahan masyarakatnya. Nah, dalam kajiannya memang kami berharap memang bisa digeser ke arah yang lebih utara, cuman memang kapasitas tampungan airnya mungkin lebih sedikit akhirnya.
yang tadinya mungkin analisa kita sampai 23 juta kubik air, tetapi dengan memindahnya akan sangat berkurang memang. Tetapi ini kayaknya perlu ada kajian, Pak Menteri, karena tetapi dia akan sangat bermanfaat untuk wilayah Lombok bagian selatan, ya, terkait sama bendungan ini. Nah, mungkin nanti Pak Menteri bisa menjadi catatan agar wilayah-wilayah yang selama ini hanya tada hujan, satu kali pemanfaatan tanah di wilayah Lombok, wilayah selatan itu mungkin dengan keberadaan bendungan ini bisa terwujud, cita-cita masyarakat kita bisa menanam lebih daripada satu kali. Itu yang pertama, yang kedua terkait sama masalah bendungan Mujur, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai, tetapi ini harus ada kajian karena memang memindahkan lokasi baru yang kayaknya perlu visibility-nya juga tetap kita akan hitung. Kemudian yang berikutnya Pak Menteri, terkait sama masalah catatan kami mohon maaf, ini catatan lain-lain kalau bahasa saya. Ya, catatan lain-lain itu adalah untuk infrastruktur berbasis masyarakat. Yang pertama adalah mungkin catatan kami terhadap pelaksanaan program PISO, Pak Menteri. Memang sangat bermanfaat sekali untuk program PISO ini, ya. Tetapi terkait sama masalah wujudnya, terkadang kita terbentur dengan hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan. Contohnya adalah ketika program PISO itu harus berdampak kepada dua desa. Itu tidak pernah atau jarang bisa akur antara dua desa tersebut. Karena satu desa ingin menguasai, desa yang lain juga ingin menguasai. Ya. Nah, kami mengusulkan, bahkan tadi dalam diskusi kami dengan rekan-rekan Komisi 5, itu mungkin dibatasi aja selama mungkin untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur bagi desa, itu mungkin tidak perlu harus dua desa gitu kan. Nah, mungkin nanti perlu ada kajian dari kementerian terkait sama masalah ini. Sama dengan misalkan sama dengan untuk pelabuhan untuk masyarakat, ya istilahnya itu bukan kampung nelayan, lebih kepada tambatan perahu. Itu juga terkait berbeda desa ataupun ini mungkin yang dibutuhkan adalah satu pulau itu, Pak Menteri. Kenapa tidak mungkin satu pulau itu dibutuhkan untuk fokus menyelesaikan tambatan perahunya. Mungkin itu. Dan yang terakhir, Pak Menteri, ini terkait sama masalah program impres irigasi daerah. Nah, dalam kajian kami di lapangan, rupa-rupanya karena ini adalah berada di akhir memang ya, di akhir tahun, program impres irigasi daerah kita itu lebih terasa, khususnya yang tersier ya, irigasi tersier yang diusulkan sama daerah, itu malah lebih efektif dan lebih efisien dan lebih berdampak ketika dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti P3TGA. Lebih efisien. Karena memang kemudian keterbatasan sumber daya yang di lapangan, rekan-rekan untuk melaksanakan impres irigasi daerah, itu malah membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan panjang dan manfaatnya juga tidak akan lebih banyak yang didapatkan. Ini dalam catatan kami di lapangan ketika kami turun melihat kondisi impres irigasi daerah ini. Mungkin menjadi evaluasi nanti berikutnya, mudah-mudahan ya ketika kita akan memberdayakan P3TGAI malah lebih bermanfaat dari kesejahteraan masyarakat, itu bisa mengurangi pengangguran yang lebih banyak, tenaga kerja yang banyak yang akan disedot untuk masalah ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.